Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng soun yang enak banget. Beberapa kali aku bikin soun, ada yang tanya, makasih bikin sounnya mereknya apa sih? Aku kalau bikin soun kayak gini, ini soun yang tanpa merek Fluffy. Kalau di tempat Fluffy Kasih banyak, tapi nggak tahu kalau di tempat Fluffy di sana ada nggak yang jual, aku nggak tahu ya. Kalau misalnya nggak ada, Fluffy bisa pakai yang ada merek-merek sesuai dengan seleranya Fluffy. Tadi kita rendam dulu pakai air dingin, air biasa maksudnya ya, bukan yang dingin banget dan juga bukan yang hangat, yang biasa. Kita rendam sampai nanti empuk sambil menunggu. Jadi kita akan siapkan untuk bahan tambahannya, aku mau pakai buncis. Buncisnya kita iris kecil-kecil kayak gini. Kalau sudah mau kita sisihkan. Kemudian kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai tempe Fluffy. Wah, ini nanti bikin tumisan atau oseng-oseng sounnya jadi enak banget. Ini resep masakan yang murah meriah banget nih. Biasanya kalau di tempat Fluffy Kasih, kalau ada orang-orang hajatan itu biasanya juga ada dikasih lauk model kayak gini sedikit di atas nasi berkatnya. Ini tempenya mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai bawang bombay. Bawang bombaynya kita iris tipis-tipis. Nah, sudah di sini kita akan tambahkan juga ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Bagi Fluffy yang mungkin sulit untuk cari bawang bombay, nggak apa-apa, nggak usah pakai bawang merahnya, nanti ditambahin lagi aja juga nggak apa-apa. Semua bahan mau kita iris-iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, sekarang kita mau tengok tadi sounnya udah kita rendam. Nah, ini sudah mulai empuk ya. Setelah ini kita mau tiriskan dulu, buang airnya. Kalau sudah mau kita potong-potong supaya nanti dimaamnya lebih gampang kalau potongannya kecil-kecil. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu. Terus sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau gongsong atau kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, dan juga ada bawang bombaynya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai layu dan juga wangi. Kalau sudah wangi baru nanti kita masukkan perlombokan. Ini tadi aku tambahkan lombok hijau rawit ya, karena lagi nggak ada yang merah rawit, jadi aku pakai yang hijau. Bagi Fluffy yang mau pakai yang merah rawit juga boleh, nggak apa-apa. Atau misalnya nanti Fluffy nggak mau yang pedes banget, pakainya yang lombok merah keriting aja, udah nggak apa-apa, atau lombok merah besar. Sekarang kita akan masukkan tempenya, kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai tempenya matang dulu, warna juga kecoklatan. Setelah itu baru kita akan masukkan sayurannya, karena sayuran kan cepat matang. Baru nanti kita akan masukkan sounnya. Nanti buncisnya kita masukkan, kita aduk-aduk lagi. Nanti juga kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya ya, tapi kita akan masukkan sounnya terlebih dahulu. Baru nanti kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita aduk-aduk. Di sini untuk bumbu-bumbunya nanti aku mau pakai saus tiram Fluffy, biar nanti rasanya itu lebih gurih. Terus tambahkan juga ada gula, aku pakainya gula Jawa. Misalnya Fluffy nggak punya gula Jawa, ya pakai gula pasir ya nggak apa-apa. Terus kita tambahkan juga ada garam dan juga ada kaldu bubuk. Dah begini aja bumbunya, kita gongsong-gongsong, biarkan tercampur rata dan juga matang tanek. Kalau sudah tanak itu masakan nggak cepet basi. Misalnya masak pagi, sore pun masih enak banget untuk dimaem. Nah seperti itu aja Fluffy. Ini warnanya sayu banget, rasanya enak dan juga gurih. Sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi untuk sarapan, lauk makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan kembung yang enak banget. Sebelumnya kita mau marinasi dulu ikannya ya. Aku mau pakai bawang putih dan juga kunir. Ini mau kita haluskan, terus tambahkan lagi garam. Saya Fluffy mau tambahkan micin. Itu juga boleh banget biar nanti makin gurih. Tapi hari ini aku nggak pakai ya. Ini mau kita haluskan lagi, kemudian tambahkan air biar nanti nggak terlalu pekat. Kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah jadi kita mau pakai untuk marinasi ikannya. Jangan lupa Fluffy, nanti pada saat marinasi itu sampai perut-perut ikannya juga dimasukin bumbunya biar nanti lebih merata ya. Oh ya tadi
aku juga udah bilang tadi ikannya sudah tak sayat-sayat ya, biar nanti bumbunya lebih cepat ngeresep juga. Tekan marinasi selama 15 menit. Kalau sudah, ini mau kita goreng fluffies. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kalau misalnya sudah panas, kita mau goreng ikannya. Ini karena wajannya lebar, jadi aku goreng semua jadi satu aja kayak gini. Nah, biar nanti ngurangin meletup-meletup, biasanya kalau aku goreng ikan ataupun goreng ayam ya, suka tak taburin tepung sedikit, tepung beras bisa, tepung terigu juga bisa. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, ini mau kita balik. Terus kalau misalnya bagian bawahnya sudah kering, kita balik lagi. Terus habis itu kita mau angkat. Nah, ini sudah mateng. Ini udah enak, gurih. Nanti kita mau siapkan bumbu lainnya untuk bikin sambalnya. Ya, aku mau pakai cabai merah keriting, terus juga mau tambahkan ada cabai hijau ceplus ya kalau aku ngomong ya, tambahkan bawang merah, bawang putih, terus mau kita giling. Boleh juga diulek ataupun di blender. Kalau di blender jangan terlalu halus ya, jadi biar nanti ada kayak tekstur kasar-kasarnya gitu fluffies. Kalau sudah, ini mau kita gongsong pakai minyak bekas goreng ikan tadi. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Apinya jangan kecil, jangan gede-gede fluffies maksudnya, biar nanti nggak cepet gosong. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada kaldu bubuk, garam. Terus kita mau aduk-aduk lagi. Nanti kita mau tambahkan lagi, aku mau pakai bawang bombay fluffies. Nih bikin nanti aromanya itu makin wangi lagi. Kita aduk-aduk, biarkan nanti layu. Nanti kita mau tambahkan air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai dia berminyak lagi. Kemudian kita baru masukkan ikannya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan masukkan ikannya. Nah, di sini biar aromanya makin wangi dan juga tampilannya makin cantik lagi, nanti aku mau taburin dengan godong bawang fluffies. Tadi sudah tak iris-iris. Kalau godong bawangnya udah masuk, dah masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk makan siang yang enak banget fluffies. Ikannya sudah jadi. Nanti kita tinggal bikin sayur asem ataupun beningan, atau misalnya fluffies mau pakai kelubanan juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video fluffies hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Kasih mau bikin resep nugget ayam yang enak, yang simple, yang gurih. Ini nggak perlu dikukus, nggak perlu makan banyak waktu, langsung cemplang-cemplung aja masaknya. Untuk bagian ayamnya aku pakai paha ya. Misalnya fluffies mau lebih padat nanti nuggetnya, bisa pakai bagian yang dada. Tapi kalau misalnya fluffies mau lebih gurih, pakainya yang pakai paha. Terus kita fillet, terus kita potong-potong. Sekarang kita mau siapkan untuk bahan isiannya. Kita mau pakai godong bawang. Godong bawangnya tambahkan seledri juga. Ini seleranya fluffies. Kalau misalnya fluffies mau tambahkan godong bawang seledri boleh, enggak juga nggak apa-apa. Misalnya fluffies mau tambahkan wortel juga boleh banget. Sekarang kita siapkan juga ada bawang. Ini mau kita iris-iris, nanti bawangnya mau kita goreng supaya nanti lebih wangi. Sekarang kita mau goreng dulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng terlebih dahulu bawang merahnya. Ini nanti minyak-minyaknya kita masukkan ke dalam adonan ayam ya. Ini minyaknya sedikit aja, kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi, ini kita sisihkan dulu, biarkan nanti sampai dingin. Kalau sudah dingin, nanti kita akan masukkan ke dalam adonan ayamnya. Sekarang kita siapkan dulu choppernya, terus kita akan masukkan ayam itu sudah tadi kita fillet. Kemudian di sini mau kita giling terlebih dahulu sampai nanti halus. Ini sudah halus. Sekarang kita mau siapkan atau kita masukkan bahan-bahan lainnya. Kita mau pakai tepung sagu. Terus tambahkan juga ada 1 butir telur. Ini berambang goreng yang sudah tadi goreng sama minyak-minyaknya. Terus ada garam, kaldu bubuk, gula pasir. Masukkan godong bawang seledrinya, kemudian mau kita giling lagi sampai nanti tercampur rata seperti ini.
Ini sudah tercampur rata. Sekarang kita mau siapkan untuk tepung untuk adonin basah dan juga ada keringnya. Sini untuk adonan basahnya aku pakai tepung terigu, tambahkan merica dan garam sedikit, tambahkan air, kita aduk sampai nanti dapat tekstur itu enggak yang encer banget dan juga enggak yang kental banget ya. Jadi kayak creamy gitu Flavis. Kalau dikira masih kurang air, ini kita tambahkan lagi air sampai nanti kita dapat tekstur yang kurang lebihnya kayak gini. Ini sudah jadi adonan basahnya. Kita siapkan lagi tepung kering, pakai tepung roti, tepung panir ya. Sekarang kita mau bentuk-bentuk ayamnya. Untuk bentuk-bentuknya Flavis, sasaknya Flavis mau bulat-bulat boleh, mau panjang-panjang boleh, atau mau lebar-lebar kayak aku hari ini juga boleh banget. Nah ini kalau sudah dibentuk, sekarang kita masukkan ke dalam adonan basahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung panirnya kayak gini. Ini mau kita bentuk-bentuk lagi, caranya juga sama seperti tadi ya. Kita ambil kurang lebih 1 sendok boleh, setengah sendok makan juga boleh. Untuk ukuran dan bentuk pokoknya Sasa Flavis di rumah aja, mau modelnya kayak gimana itu boleh banget. Kalau sudah dibentuk, kita masukkan ke dalam adonan basahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung panirnya lagi. Udah begini aja sampai nanti habis. Kalau sudah, baru nanti kita mau goreng. Jadi nggak perlu lagi dikukus Flavis. Jadi lebih praktis, lebih simple, tapi rasanya itu tetap enak banget. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita siapkan wajan. Terus kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng adonan nuggetnya. Flavis nggak usah khawatir nanti dalamnya matang atau enggak Flavis, tetap matang. Yang penting Flavis pakai minyaknya yang agak banyak, terus apinya jangan terlalu besar banget supaya nanti enggak gosong di luar terus dalamnya belum matang. Nah ini sudah matang. Sekarang kita mau goreng lagi sisanya. Ini udah enak banget. Kalau aku sebagai orang tua itu sukanya mama pakai sambal terasi ataupun pakai sambal geprek, sambal ayam geprek, itu enak banget Flavis. Bagi Flavis yang mungkin mau pakai saus tomat atau misalnya Flavis mau pakai saus sambal, pakai mayones, itu juga enak banget, cocok banget. Boleh digadoin ataupun jadi lauk. Biasanya kayak gini tuh aku jadikan lauk sarapan ataupun untuk bekal anak-anak sekolah. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencoba. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan goreng, terus satu mau nyambel korek. Wah ini jadi menu yang enak banget. Kita siapkan ikannya ya, ini aku pakai ikan nila, mujair maksudnya, kok salah nyebut. Flavis bisa pakai ikan jenis lain apapun sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini mau kita garet-garet biar nanti matangnya tuh lebih cepat dan juga bumbunya lebih meresap. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbu marinasi ikannya Flavis. Kita mau pakai ketumbar, terus ada bawang putih, jahe dan juga kunir. Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus nanti kita akan tambahkan garam sedikit dan juga tambahkan air sedikit biar nanti bumbunya nggak terlalu pekat banget, jadi kita tambahkan air sedikit. Kalau bumbunya sudah jadi, ini mau kita pakai untuk marinasi ikannya. Jangan lupa Flavis, bagian perut-perut ikannya juga kita kasih bumbu supaya nanti lebih enak gitu. Kita akan marinasi kurang lebih 15 menit. Kalau sudah selesai dimarinasi, baru mau kita goreng. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kalau misalnya sudah panas, baru nanti kita masukkan ikannya. Nah ini sudah panas, kita masukkan ikannya. Ini karena wajannya aku pakai wajannya lebar banget, jadi sekaligus aku masukin dua-duanya. Ini 2 ekor ini beratnya kurang lebih 1 kilogram Flavis. Karena wajannya gede jadi aku masukkan sekaligus. Nah ini biar nggak meletup-meletup. Pada saat goreng aku taburin pakai sedikit tepung terigu, juga bisa pakai tepung beras kalau misalnya Flavis ada tepung beras. Ini untuk baliknya cukup 1 kali aja. Kalau sudah bagian belakangnya sudah kering, baru nanti kita akan balik. Kita tunggu sampai agak kering lagi. Setelah ini baru kita angkat. Terus kita mau bikin untuk sambal koreknya Flavis. Untuk bikin sambal koreknya,
Di sini kita siapkan dulu bahan-bahannya. Aku mau pakai lomboknya, ini ada yang hijau dan juga ada yang merah, dan juga tambahkan juga bawang putih. Nggak perlu bawang merah, nggak perlu terasi, wis ini aja. Ini kita ulek-ulek sampai nanti halus, baru nanti kita akan tambahkan lagi ada garam. Kalau saya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, itu juga boleh banget biar nanti rasanya tuh lebih gurih. Rasanya kalau maem sambal nggak ada penyedap rasanya koyo kurang enak rasanya ya. Terus kita siram pakai minyak yang benar-benar panas. Nah ini udah jadi. Kita siapkan ikannya, kita maem pakai ikannya. Ini ngomong nanti kalau ada yang fokus, ini kenapa ikannya jadi dipotong-potong, Pak, tadi pada saat goreng itu nggak dipotong-potong. Nah gini ceritanya, tadi waktu goreng terus habis itu aku gletakin, ternyata anak-anak pulang sekolah terus akhirnya aku goreng ikannya lagi, tapi ini resepnya sama seperti tadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup sayur yang enak, seger. Lagi nih cuaca lagi nggak genah kayak gini, sebentar panas sebentar hujan, mending kita bikin resepnya yang seger-seger aja. Kita bikin sup sayur. Kita siapkan untuk tadi aku pakai ceker, aku rebus itu supaya nanti kaldunya lebih gurih. Terus kita siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai buncis dan juga tadi ada kubis ya. Kubis sudah kesukaannya Flavikasi banget, bisa kita iris-iris kasar. Terus buncisnya juga mau kita iris-iris kayak gini. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai wortel biar nanti warnanya juga makin cantik, sayurannya juga lebih komplit. Misalnya Flavis mau tambahkan kembang kol, itu juga boleh banget, ataupun misalnya Flavis mau tambahkan kapri, itu juga boleh. Cuman kapri di tempat Flavikasi agak jarang ya. Udah ini aja udah cukup. Kita iris tipis-tipis wortelnya. Kalau sudah, kita siapkan godong bawang. Ini ada bahan seledrinya juga biar nanti lebih seger rasanya tuh. Kalau bikin sup nggak ada godong bawang seledrinya itu kurang pas ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan ada bawang putih, ada bawang merah, tambahkan merica sedikit. Ini mau kita haluskan. Bawang merah juga kita haluskan sedikit aja pakai ulekan, nggak usah pakai blender. Kalau sudah halus seperti ini, kita siapkan wajan. Kita mau tumis bumbu halusnya ya biar makin wangi. Minyaknya sedikit aja. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bumbunya, aduk-aduk biarkan nanti sampai rodok kering dan juga aromanya itu wangi banget. Kalau sudah wangi kayak gini, sekarang kita mau cemplungin ke dalam rebusan ceker tadi. Ini ceker tadi sudah empuk tuh, lihat gendut-gendut banget cekernya. Tambahkan juga garam dan juga kaldu bubuk. Kita masak dulu sebentar, baru nanti kita akan masukkan sayuran-sayurannya. Pertama-tama kita akan masukkan wortelnya dulu sama buncisnya. Nah, ini kan agak keras jadi kita masukkan di awal aja, untuk kubisnya nanti belakangan aja. Nah, ini biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru nanti kita akan masukkan kubisnya. Kubisnya sebentar banget matang Flavis, nggak usah lama-lama masaknya. Jadi begitu kita cemplungin ke dalam kuah yang sudah mendidih ini, kita aduk-aduk, tunggu sampai nanti mendidih lagi. Udah mateng. Nanti tinggal tambahkan godong bawang. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan berambang goreng atau bawang gorengnya, itu juga boleh banget. Cuman hari ini aku lagi nggak tambahkan karena lagi habis. Ya wis, ini aja udah cukup. Godong bawang sama seledrinya aja udah wangi. Aduk-aduk, nah ini udah siap kita sajikan di meja maem. Kita mau maem supnya, saat ceker-cekernya itu nanti aku maem Flavis. Terus nanti kita tambah tempe goreng serem atau tahu goreng serem. Terus kita maem juga pakai sambal terasi. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kentang yang enak banget. Biasanya aku kalau misalnya lagi bosen mau masak apa, lagi bingung juga mau bikin lauk apa yang simple tapi enak. Nah, ini solusinya, oseng-oseng kentang. Cukup dioseng-oseng, nggak perlu digoreng dulu. Rasanya enak, gurih, tapi masaknya simple banget. Biasanya kan kalau kita masak kentang tuh suka bikin bergedel atau bisa dibikin sup, ataupun misalnya Flavis mau bikin sambal goreng, itu kan lebih ribet. Nah, hari ini kita bikin lebih simple.
Kentangnya kita mau potong tipis-tipis, kemudian kita mau potong-potong lagi panjang-panjang kayak gini Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Kita mau rendam dulu di air supaya nanti nggak menghitam, karena kita mau bikin untuk bumbu-bumbunya ya. Nah, ini biarkan dulu. Kemudian kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Cukup simpel bumbunya Flavis, cuma diiris-iris aja. Di sini kita mau pakai bumbu, ada bawang, brambang, terus cabai. Udah ini aja bumbunya yang simple. Gak perlu repot-repot tapi rasanya enak banget. Lauk-lauk yang begini tuh suka dicari ibu-ibu kalau misalnya pagi-pagi anak-anak mau sekolah, terus habis itu suami mau ke kantor, nggak ada waktu juga untuk masak yang ribet. Nah, lauk ini cocok banget ya. Untuk lomboknya, misalnya Flavis mau lebih pedas, nanti boleh pakai lombok yang rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau terlalu pedas, bisa juga pakai yang merah keriting. Ataupun misalnya Flavis mau pakai hijau juga boleh banget. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, aduk-aduk, biarkan nanti sampai layu dan juga wangi. Baru kita akan masukkan cabenya atau lomboknya, aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak kering, baru sini kita akan langsung masukkan kentangnya. Nggak perlu digoreng dulu kentangnya Flavis, langsung kita cemplungin ke dalam bumbunya kayak gini. Nah, sekarang kita aduk-aduk biar nanti campur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai saus tiram Flavis biar nanti rasanya itu lebih gurih banget. Dan juga nanti kita tambahkan lagi gula. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa sedikit atau kaldu-kalduan juga boleh banget. Misalnya kaldu ayam ataupun kaldu sapi ataupun misalnya kaldu jamur juga boleh banget. Kita aduk-aduk. Ntar aku tambahkan kecap manis juga sedikit. Kita masak sampai nanti bumbu yang resep dan juga mateng. Kalau sudah mateng, bumbunya juga udah ngeresep, udah tanak, siap kita sajikan di meja makan. Ini warnanya udah cantik banget, ada rasanya tuh pedes, gurih dan juga ada sedikit manisnya. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng daging yang enak, gurih dan juga buket banget. Nanti masaknya cemplang-cemplung sayur-sayurannya kita masukkan Flavis. Ini cocok banget untuk Flavis yang mungkin bingung atau bosen masak daging itu cuma direndang, disemur. Nah, ini jadi yang lebih spesial lagi. Kita siapkan daging, aku pakai daging khas dalam. Kalau misalnya Flavis tadi ada bagian yang putih-putihnya itu dibuang, nanti bikin dagingnya itu jadi alot. Sekarang kita mau potong-potong. Untuk motong-motongnya tipis-tipis saja supaya lebih cepat empuk dan masaknya juga jadi lebih singkat. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita mau siapkan untuk bumbu ungkepnya. Jadi nanti dagingnya kita ungkep dulu pakai bumbu, baru nanti kita oseng-oseng pakai sayur-sayurannya. Untuk bumbunya di sini kita pakai bawang, brambang, kemiri, kunir. Kita tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita siapkan wajan, tambahkan atau kita masukkan dagingnya, terus kita masukkan bumbu halusnya, kita aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian nanti kita akan tambahkan air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak karena ini dagingnya kan tipis, jadi nanti lebih cepat empuk, nggak perlu air yang banyak-banyak. Tambahkan juga garam, gula, dan juga misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa seperti micin boleh, ataupun memakai kaldu sapi boleh, ataupun kaldu jamur juga boleh. Nah, ini mau kita masak sampai empuk sambil menunggu. Di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita mau siapkan buncis. Buncisnya kita potong kecil-kecil aja kayak gini biar nanti hasilnya itu lebih cantik Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan sayurannya lainnya. Aku mau pakai ada wortel Flavis, jadi nanti cantik banget warnanya. Ada hijau, ada kuning ya. Jadi anak-anak mungkin juga lebih suka. Tapi kalau hari ini aku masaknya pedas Flavis. Kalau misalnya Flavis untuk anak-anak yang nggak suka pedas, nggak usah pakai cabai rawit, pakai cabai merah yang gede ataupun yang keriting, dibuang bijinya itu nanti nggak pedas. Jadi anak-anak Flavis di rumah bisa maem. Tapi kalau untuk di rumahku
Itu anaknya, bapaknya, kakeknya, neneknya itu semua suka pedas, jadi tak tambahin lombok rawit yang banyak. Di sini kita tambahkan ada bawang bombay biar nanti makin wangi, iris tipis-tipis. Jangan lupa ini kita lepas-lepasin biar nanti nggak nempel. Tambahkan juga bawang putih. Kita iris-iris tipis juga. Kalau sudah kita tambahkan juga bawang merah juga iris tipis-tipis. Nanti baru kita akan tambahkan lagi lomboknya nih banyak karena pedes. Bagi Flavis yang nggak suka pedes boleh pakai lomboknya lombok gede ataupun lombok yang keriting, nanti dibuang bijinya. Ini kita tengok dagingnya, ini dagingnya sudah mulai empuk Flavis. Nanti aku masak pakai api kecil aja supaya nanti bumbunya tuh lebih ngeresep, dagingnya juga empuk ya, tapi nggak cepet gosong. Nah, ini sudah kering. Kalau sudah kering, di sini kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau gosong-gosong. Jadi rasanya nanti dagingnya itu kayak kegoreng gitu, Flavis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti warnanya tuh rodok kecoklatan. Kalau sudah rodok kecoklatan kayak gini, ini aromanya udah wangi banget, Flavis. Udah enak, udah gurih dan juga buket. Ini nanti kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya, makin wangi lagi. Sekarang kita masukkan kecap manis. Kecap manisnya kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan dagingnya, biarkan gosong-gosong dulu biar rodok meresap dulu. Kalau udah meresap baru nanti kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Tadi ada lombok, bawang, brambang. Pertama-tama masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu, bawang bombenya juga. Kalau sudah layu baru masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi dan juga sudah layu, baru nanti kita akan aduk-aduk sama dagingnya. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayurannya, Flavis. Sayur-sayurannya sebentar banget mateng. Ini sak wortelnya, sak buncisnya kita masukkan, aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan garam. Garamnya nggak usah banyak-banyak, tadi kan dagingnya sudah asin, sudah gurih, jadi sedikit aja. Dan juga ada penyedap rasa, dan juga sedikit gula pasir. Kita aduk, digosong-gosong sebentar, udah. Ini warnanya sayu banget, rasanya enak, gurih dan juga sedap. Udah, masaknya nggak perlu yang lain lagi karena sudah ada dagingnya, sudah ada sayurannya. Paling nanti misalnya Flavis mau nambahin yang lain, cuman tempe goreng ataupun tahu goreng, wis cukup banget untuk lauk seharian. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!